4 pengumuman penting mulai hari ini, 12 Juni 2025. Pensiunan jangan ketinggalan sebelum memasuki 1 Juli 2025. Ada perubahan besar yang akan dilakukan di 1 Juli 2025 serta beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pensiunan sebelum memasuki 1 Juli yang tinggal setengah bulan lagi. Apa saja yang harus dilakukan oleh pensiunan dan beberapa informasi lainnya kita ulas dalam video kita kali ini. Mari kita simak hingga selesai. Bapak Ibu, pensiunan siap-siap sebelum masuk bulan Juli 2025 yang tinggal hampir setengah bulan lagi. Pemerintah telah membuat sederet gebrakan baru bagi pensiunan mulai 1 Juli 2025. Ada 4 pengumuman yang kita sampaikan dalam video kita kali ini. Kita masuk di pengumuman pertama. Pengumuman pertama terkait dengan perpindahan gaji. Sebagaimana yang kita bahas sebelumnya bahwa gaji pensiunan akan pindah ke kantor pos. Hal ini dilakukan seiring dengan beberapa perubahan atau dinamika di dalam pensiunan. Salah satunya adalah untuk menghindari atau mengantisipasi penipuan, serta agar penerima pensiun itu adalah benar-benar yang berhak menerimanya. Nah, itu yang pertama. Kemudian terkait dengan perpindahan gaji ini, adapun mitra bank yang akan melakukan migrasi pemindahan pembayaran dari sebelumnya Bank BTPN dan BWS yang akan pindah ke kantor pos. Jadi, ada 2 bank yang akan pindah mulai Juli 2025, yaitu Bank BTPN dan BWS, yang mana tidak lagi melayani pensiun. Pembayaran pensiunnya dipindahkan ke kantor pos sesuai dengan aturan atau kebijakan dari Taspen. Yang ketiga, tidak semua bank yang akan pindah ke kantor pos. Untuk saat ini hanya 2 bank saja, yaitu Bank BTPN dan BWS yang akan pindah per 1 Juli 2025 untuk pembayarannya. Sehingga bagi Bapak Ibu pensiunan yang Bank BTPN dan BWS sebelumnya menerima gaji pensiun, untuk bulan Juli akan menerima gaji pensiun melalui kantor pos. Nah, perpindahan ini akan mulai berlaku 1 Juli 2025 yang tinggal sekitar hampir setengah bulan lagi. Perpindahan ini juga tidak membutuhkan persetujuan dari Bapak Ibu pensiunan. Jadi baik Bapak Ibu setuju ataupun tidak setuju, apabila Bapak Ibu terdaftar di Bank BTPN atau BWS terkait dengan penerimaan gaji pensiunannya akan otomatis dipindahkan oleh Taspen. Dan kemudian Bapak Ibu akan diberikan pemberitahuan kepada Bapak Ibu dari Taspen terkait dengan bahwa gaji pensiun Bapak Ibu telah pindah ke kantor pos mulai bulan depan. Jadi tidak perlu persetujuan, Taspen yang otomatis yang akan memindahkannya, dan nanti Taspen juga yang akan memberitahukan kepada Bapak Ibu bahwa gaji Bapak Ibu telah pindah ke kantor pos. Itulah informasi pertama. Selanjutnya yang informasi kedua yang disampaikan oleh Taspen terkait dengan autentikasi. Ada banyak masalah autentikasi yang timbul, ada yang gagal, ada yang tidak berhasil dan sebagainya. Kali ini menjelang pencairan gaji di bulan Juli, Taspen menginformasikan terkait dengan autentikasi Taspen. Autentikasi ini penting bagi Bapak Ibu karena merupakan syarat untuk pencairan gaji di bulan Juli nantinya. Ya, jadi autentikasi ini merupakan bentuk verifikasi data guna menjamin keberlanjutan pembayaran manfaat pensiun. Bila tidak dilakukan, maka pembayaran pensiun akan dihentikan sementara. Autentikasi ini bisa dilakukan melalui aplikasi andal by Taspen secara online. Nah, kali ini Taspen membagikan tips agar autentikasi Bapak Ibu bisa lancar. Yang pertama adalah hindari jam sibuk. Lakukan autentikasi di luar jam sibuk. Hindari pagi hari di tanggal 1 setiap bulan. Jadi di awal bulan biasanya itu sibuk, baik orang yang ngambil gaji, kemudian yang melakukan pengurusan-pengurusan lainnya, karena tingginya traffic system. Jadi hindari jam-jam sibuk.
Mungkin Bapak Ibu bisa melakukannya di jam 10 atau di jam 3 sore gitu ya. Nah, jadi silakan dicoba nanti di jam-jam di luar jam sibuk. Kemudian pastikan Bapak Ibu ketika melakukan autentikasi taspen, ketika melakukan perekaman autentikasi wajah itu cahayanya bagus dan internetnya juga memadai. Cahaya yang kurang dan sinyal yang buruk bisa menyebabkan kegagalan autentikasi. Kemudian ketiga, Bapak Ibu untuk melapor ke mitra bayar terkait dengan autentikasi yang belum lengkap. Jadi apabila ada autentikasi yang belum lengkap, silakan lapor ke mitra bayar. Hubungi mitra bayar seperti pos atau bank terdekat. Kemudian Bapak Ibu juga bisa meminta bantuan petugas jika autentikasi dilakukan di mitra bayar seperti bank atau pos dan mengalami kendala. Peserta cukup meminta bantuan petugas setempat. Dan pastikan autentikasi berhasil dan waspada penipuan. Nah, itu ya. Ini informasi kedua. Kita masuk di informasi ketiga. Nah, terkait dengan kenaikan gaji di Juli 2025. Apakah gaji Bapak Ibu akan mengalami kenaikan di bulan Juli nantinya? Beberapa sebelumnya ada informasi bahwa gaji naik 10% misalnya. Apakah gaji Bapak Ibu akan naik 12%? Dan bahkan ada beberapa media yang memberitakan bahwa gaji katanya akan naik sampai 16% terkait kenaikan gaji baik bagi PNS ataupun pensiunan di tahun 2025. Berdasarkan data yang kita himpun terkait dengan kenaikan gaji ini hingga pertengahan Juni ini ya, pemerintah masih belum mengeluarkan aturan terkait dengan kenaikan gaji. Sehingga bisa kita katakan hingga saat ini belum ada regulasi kenaikan gaji di tahun 2025. Kita masih menggunakan regulasi lama, yaitu di PP nomor 8 tahun 2024 untuk pensiunan dan PP nomor 5 tahun 2024 untuk PNS. Nah, jadi untuk saat ini kita masih menggunakan regulasi yang lama. Belum ada regulasi baru terkait dengan kenaikan gaji. Walaupun pemerintah merencanakan akan ada kenaikan gaji di tahun 2025. Mari kita bersabar menentukan untuk menantikan informasi terbarunya nanti apakah nanti ada kenaikan gaji atau tidak. Lanjut di informasi keempat terkait dengan pesangon. Nah, ini juga menjadi pertanyaan bagi kita semua. Bagaimana nasib pesangon pensiun ini? Apakah akan mulai diberlakukan atau tidak? Nah, pemerintah Indonesia melalui Menteri Keuangan memang berencana melakukan perubahan besar dalam sistem pensiun bagi pegawai negeri sipil atau PNS. Skema lama yang berbasis PSU Go direncanakan akan diganti dengan sistem fully funded atau yang dikenal dengan skema iuran pasti. Nah, sistem fully funded adalah skema di mana dana pensiun dikumpulkan secara bertahap sejak awal masa kerja PNS melalui iuran dari pegawai dan pemberi kerja yaitu pemerintah. Dana ini kemudian dikelola secara profesional dan diinvestasikan agar memberikan imbal hasil optimal kepada pegawai memasuki masa pensiun. Berbeda dengan sistem PSU Go yang seluruh pembayaran pensiunnya dibebankan langsung ke APBN. Fully funded menciptakan cadangan dana yang mandiri dan lebih berkelanjutan. Lantas mengapa sistem lama ini diubah? Skema PSU Go dinilai tidak efisien karena beban pensiun sepenuhnya ditanggung oleh APBN. Kemudian iuran hanya 4,75% dari gaji pokok, bukan total penghasilan. Kemudian juga tidak ada cadangan dana, sehingga negara harus terus mensubsidi saat pegawai pensiun. Dengan harapan hidup penduduk Indonesia yang kini mencapai 72-73 tahun, jumlah pensiunan terus meningkat dan membebani APBN hingga lebih dari 2.900 triliun. Sehingga skema lama tidak lagi mampu menopang beban fiskal jangka panjang. Lantas, kapan mulai diberlakukan? Apakah mulai diberlakukan di tahun 2025? Memang pemerintah berencana untuk melakukan reformasi pensiun ini di 2025. Tapi sayangnya hingga saat ini pemerintah masih belum menerbitkan aturan terkait dengan pemberlakuan pesangon ini.
Sehingga kita masih harus bersabar menantikan regulasinya terbit terkait dengan kapan pesangon fully funded ini mulai diberlakukan. Apakah pensiunan kebagian atau tidak? Mari kita tunggu saja nanti regulasinya. Itulah informasi yang kita sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat.